09190001. Saya dari kelompok 2 yang akan presentasikan tentang sistem dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dakwah. Dakwah itu apa sih? Nah, dakwah itu menurut bahasa berasal dari kosakata bahasa Arab yang artinya ajaan atau doa atau penyiaran atau permintaan. Nah, seperti itu. Kemudian menurut istilah dakwah itu adalah dorongan atau ajaan kepada umat manusia untuk berbuat kebaikan dan melarang untuk berbuat kejahatan atau keburukan dengan tujuan untuk agar memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian dakwah ini diperuntukkan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Dan hukum dari dakwah ini adalah wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi seseorang yang mampu ilmunya, seperti kiai dan ustadz dan yang seperti itu. Nah, kemudian saya akan menceritakan tentang perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat periode Mekah. Kisah ini berawal dari pada saat turunnya wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan, itu ketika Rasulullah berdiam diri di Gua Hira. Nah, pada saat itu Rasulullah itu tertidur. Kemudian malaikat Jibril itu datang dengan bawa sebuah lembaran. Malaikat Jibril berkata, bacalah gitu. Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca gitu. Malaikat Jibril tetap berkata, bacalah gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, apa yang harus saya baca? Kemudian malaikat Jibril menjawab gini, bacalah seperti apa yang aku baca gitu. Kemudian malaikat Jibril membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah mengikutinya, di mana surah Al-Alaq ayat 1-5 itu menjadi wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Nah, kemudian setelah selesai membacakan surah Al-Alaq itu, malaikat Jibril pulang. Kemudian Rasulullah pun terbangun dan ingat gitu dengan surah Al-Alaq ayat 1-5 tadi yang membekas banget gitu di hati Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah itu bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan diriku? Kayak mikir gitu loh, ada apa gitu ya. Kayak kemudian tuh beliau itu ketakutan. Kemudian beliau bergegas pulang. Kemudian minta kepada Sayyidah Khadijah untuk menyelimutinya karena beliau itu sangat ketakutan gitu loh. Nah, setelah itu setelah ketakutannya hilang, kemudian Rasulullah itu bercerita kepada Sayyidah Khadijah, bercerita tentang apa yang telah terjadi kepada Rasulullah tadi. Nah, kemudian pada suatu hari Sayyidah Khadijah itu kayak pengen curhat gitu loh tentang Rasulullah kepada seseorang yang sudah beliau kenal dekat dan bisa memberikan nasihat. Nah, beliau itu kepikiran kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Beliau itu penganut agama Nasrani yang sudah sangat mengenal kitabnya gitu, kitab Bible gitu. Kemudian Sayyidah Khadijah menceritakan tentang kejadian yang dialami Rasulullah kepada sepupunya itu, Waraqah itu. Setelah Sayyidah Khadijah menceritakan tentang apa yang Rasulullah alami, Waraqah itu menjawab seperti ini, bahwa apa yang dialami Rasulullah itu juga pernah dialami oleh Nabi Musa gitu. Jadi Waraqah itu bilang kepada Sayyidah Khadijah bahwa Rasulullah itu adalah nabi umat saat ini gitu. Kemudian berpesan kepada Sayyidah Khadijah agar Rasulullah itu tetap tabah menghadapinya. Nah, setelah itu Sayyidah Khadijah pun pulang ke rumah dan melihat Rasulullah itu sedang tertidur dengan memakai selimut gitu ya. Nah, pada saat itulah Rasulullah menerima wahyu berupa surah Al-Mudaththir ayat 1-7, di mana surah Al-Mudaththir ayat 1-7 itu mengandung perintah untuk berdakwah, untuk mensyiarkan agama Islam. Setelah itu Rasulullah pun mulai mendakwahkan Islam, mensyiarkan agama Islam dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian diawali dari kerabat-kerabat terdekat dulu, di mana orang-orang atau kerabat-kerabat terdekat itu adalah orang-orang yang mencintai kebenaran seperti Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya, yang biasa kita kenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berjalan selama 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun ini
sedikit demi sedikit Islam itu sudah menyebar luas. Kemudian turunlah wahyu surah Al-Hijr ayat 94, di mana dalam ayat tersebut itu diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian Rasulullah itu mulai dakwah secara terang-terangan, dimulai dengan mengumpulkan orang-orang dari semua kalangan, kayak kalangan hamba sahaya, kemudian kalangan bangsawan, seperti itu di Bukit Sofa. Kemudian Rasulullah menciarkan agama Islam. Nah, namun pada saat itu ada yang menentang dan ada yang menerima. Nah, salah satunya itu yang menentang adalah Abu Lahab, paman Rasulullah sendiri. Dan pada saat itulah menjadi asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Lahab. Nah, kemudian Rasulullah juga mulai mendatangi seperti kumpulan-kumpulan gitu, kayak golongan-golongan gitu, dan menciarkan agama Islamnya dan mengajak mereka untuk masuk Islam, untuk menyembah Allah. Dan kemudian Rasulullah itu juga mulai sholat di Ka'bah gitu, di depan Ka'bah. Nah, melihat kepesatan agama Islam ini ya, kaum Quraisy itu geram gitu loh, greget gitu, marah gitu, dan mulai mencaci maki agama Islam, mulai mencaci Rasulullah, dan bahkan mereka itu juga mulai menyiksa orang-orang yang telah masuk Islam seperti Bilal bin Rabah dan Khobab ibnul Aris dan masih banyak lagi. Nah, banyaknya cacian dan gejolak-gejolak seperti itu, Rasulullah itu tetap tabah dan sabar dan tetap berjuang berdakwah untuk menciarkan agama Islam. Ajaran Islam kan sudah mulai meluas gitu ya. Kemudian kaum Quraisy itu kayak mulai geram gitu kan, dan mereka itu mulai menentang ajaran agama Islam. Nah, kenapa mereka menentang ajaran Islam? Karena ada beberapa faktor nih. Yang pertama adalah faktor kekuasaan. Nah, kalau misalkan nih banyak yang ikut ke ajaran Islam, otomatis kan kekuasaan pindah ke tangan Rasulullah. Nah, berarti kan ketika kekuasaan itu pindah ke tangan Rasulullah, berarti kekuasaannya pindah ke Bani Hashim. Kemudian yang kedua adalah adanya persamaan hak antar manusia. Nah, kalau misalkan di kaum Quraisy itu kan ada kasta gitu kan, kayak budak, misalnya kayak gitu, terus ada bangsawan. Nah, sedangkan kalau di Islam itu semuanya kan sama rata. Mereka itu nggak mau kayak gitu, makanya mereka menentang. Kemudian taklid kepada ajaran nenek moyang. Jadi mereka itu kan ngikutin ajaran nenek moyang mereka kan, sehingga agama Islam itu dianggap sesuatu yang baru, jadi itu mereka tidak mau mengikutinya gitu. Nah, kemudian faktor yang terakhir adalah faktor ekonomi. Kenapa? Karena mereka kan menyembah berhala ya, otomatis mereka membeli berhala kan. Nah, kalau misalkan di Islam, mereka kan tidak, agama Islam kan tidak menyembah berhala, jadi para pembuat patung, para pembuat berhala itu nggak ada yang beli gitu kan, jadi mereka bakalan rugi dan ekonominya menjadi merosot seperti itu. Nah, karena saking banyaknya siksaan dan cemoohan dari kaum Quraisy, Rasulullah pun akhirnya pengen hijrah gitu, dan beliau memutuskan untuk hijrah ke Habsyi. Mengapa Rasulullah memilih hijrah ke Habsyi? Karena menurut Rasulullah itu raja di sana itu sangat adil, sehingga sangat memungkinkan untuk Rasulullah dan para sahabat dan para pengikutnya itu untuk hijrah ke sana seperti itu. Akhirnya pada tahun ke-5 kenabian, kurang lebih ada 10 orang laki-laki dan 4 perempuan. Mereka itu berangkat ke Habsyi untuk hijrah ke Habsyi gelombang yang pertama. Kemudian pada gelombang kedua diikuti oleh 73 laki-laki dan 14 perempuan. Di antaranya ada Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. Kemudian kaum Quraisy kan mengetahui, mereka itu tahu kalau orang-orang Islam tuh mau berhijrah, jadi mereka itu punya ide untuk mengusik Raja Habsyi, bahwa ya biasalah dihasut gitu. Kemudian akhirnya Raja Habsyi itu menanyakan tentang Nabi Isa, pandangan Islam tentang Nabi Isa. Kemudian kaum muslimin itu menjelaskan pandangan mereka tentang Nabi Isa, dan akhirnya Raja Habsyi pun percaya kepada kaum muslimin, dan Raja Habsyi pun mengamankan kaum muslimin dan tidak mengembalikan kaum muslimin ke kaum Quraisy seperti itu. Kemudian kaum muslimin pun bertambah semakin banyak, sehingga kaum Quraisy itu semakin geram. Apalagi setelah dua tokoh besar kaum Quraisy itu, mereka itu masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib.
sehingga kaum Quraisy itu membuat sebuah perjanjian dengan kaum muslimin yang isinya larangan untuk jual beli dengan kaum muslimin, kemudian larangan untuk menikah dengan kaum muslimin, kemudian larangan untuk tolong menolong maupun kayak sekedar berinteraksi atau bergaul dengan kaum muslim itu dilarang. Sehingga setelah beberapa tahun perjanjian itu berjalan, sekitar 3 tahun perjanjian itu berjalan, kaum muslimin pun mengalami kelaparan gitu loh. Nah, kemudian kan kaum muslimin mulai kelaparan hingga ada wabah dan banyak yang terserang penyakit. Nah, karena mereka sangat menderita ya, jadi ada beberapa orang yang bersimpati, yaitu beberapa orang dari Bani Hashim itu mengumumkan bahwa surat perjanjiannya itu dimakan rayap, jadi perjanjiannya sudah tidak berlaku lagi. Nah, beberapa bulan setelah perjanjian tersebut sudah dibubarkan, Rasulullah mengalami duka cita yang sangat dalam, yaitu wafatnya Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. Nah, setelah keduanya wafat itu kayak cacian dan siksaan dari kaum Quraisy itu lebih parah gitu loh, sehingga Rasulullah itu tertekan dan beliau itu hijrah ke Thaif tanpa sepengetahuan siapapun. Tapi ternyata di Thaif itu beliau itu ditolak, dan bahkan dia itu ditolak mentah-mentah sampai dilempari batu gitu. Kemudian beliau itu pulang dan mampir di kebun milik Utbah dan Syaibah, di mana keduanya itu merupakan anak Rabi'ah. Nah, kemudian beberapa saat kemudian itu terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa di mana turunnya perintah sholat. Beberapa saat kemudian barulah beliau akan berhijrah ke Madinah, yang akan dijelaskan oleh teman saya bernama Aisyah Salsabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila, NIM 191900023. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Rasulullah juga melakukan dakwah baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi pada periode Mekah selama 13 tahun, di mana kota Mekah tersebut merupakan kota kelahiran Rasulullah. Namun beliau merasa sangat kecewa terhadap respon yang beliau terima terkait dakwah yang beliau sampaikan. Hingga akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin ini memutuskan untuk berhijrah ke Yasrib. Kenapa sih memilih Yasrib? Karena Rasulullah tahu bahwa penduduk Yasrib ini mudah menerima ajaran Islam, karena sebelumnya mereka pernah mendengar tentang alam kubur, hari kebangkitan, surga, neraka, dan lain-lain. Dan penduduk Yasrib ini itu membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menyatukan suku-suku mereka yang sedang bermusuhan. Tepatnya pada tanggal 16 Rabiul Awal tahun 622 Masehi, Rasulullah dan kaum muslimin berhijrah ke Yasrib. Sebelum memasuki kota ini, Rasulullah singgah selama 4 hari di daerah yang bernama Quba untuk mendirikan masjid yang sekarang terkenal dengan Masjid Quba. Di Yasrib ini terdapat dua bangsa. Yang pertama adalah bangsa Yahudi, terdiri dari Bani Nadir dan Bani Quraidah. Yang kedua adalah bangsa Arab yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini saling bermusuhan, bahkan mereka sampai melakukan pertumpahan darah. Pada tahun 12 Hijriah, suku Khazraj melakukan haji dan disambut oleh Rasulullah. Di sana terbentuklah perjanjian Aqabah 1 yang berisi tentang larangan mempersekutukan Allah, larangan mencuri, larangan berzina, dan lain-lain. Kemudian ada perjanjian Aqabah 2. Ini karena penduduk Madinah berkunjung ke Mekah untuk meminta Rasulullah agar pindah ke Madinah. Isi perjanjian Aqabah kedua tersebut diantaranya adalah agar mereka mendukung penuh segala dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan menjaga keselamatan Rasulullah beserta kaum muslimin. Hijrah di Yasrib ini tidak semudah yang dibayangkan, karena di sana terdapat banyak hambatan.
Misalnya saja sebelum Rasulullah dan Abu Bakar hijrah ke Yatsrib, ini terjadi pengepungan oleh kaum kafir Quraisy di rumah Rasulullah, sehingga Rasulullah menyuruh Ali untuk menggantikan posisi tidur beliau. Nah, Rasulullah dan Abu Bakar kemudian kabur setelah sholat subuh dan bersembunyi di Goa Sur selama 3 hari. Semakin banyak yang masuk Islam, semakin banyak pula hambatan ataupun siksaan yang diterima oleh Rasulullah dan kaum muslimin, sehingga turunlah ayat yang berbunyi udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, yang berisi tentang Allah itu memperbolehkan atau mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan perang, memerangi kaum yang zalim. Maksudnya adalah di sini kaum kafir Quraisy, sehingga terjadilah perang Badar, yakni perang pertama pada tahun 2 Hijriah. Perang Badar ini terjadi karena kaum kafir Quraisy mengusir kaum muslimin dari kota Mekah. Walaupun jumlah kaum muslimin ini jauh lebih sedikit, namun kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah perang Uhud, terjadi pada tahun 3 Hijriah. Perang ini terjadi karena balas dendamnya kaum kafir Quraisy atas kemenangan kaum muslimin pada perang Badar. Perang ini dipimpin langsung oleh Rasulullah. Namun kemenangan berada di pihak kaum kafir karena kaum muslimin tidak mau mengikuti instruksi yang beliau berikan, yang Rasulullah berikan. Kemudian ketiga adalah perang Khandaq atau perang Ahzab yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Perang ini karena balas dendamnya Bani Nadir karena telah diusir dari Madinah. Perang ini juga dimenangkan oleh kaum muslimin. Pada periode ini terdapat perjanjian Hudaybiyah, yakni selama 6 tahun, sekitar 6 tahun Rasulullah dan kaum muslimin tidak melakukan umroh ataupun haji, sehingga mereka pergi ke Mekah dan di sana terbentuklah perjanjian Hudaybiyah yang diantaranya berisi tentang gencatan senjata selama 10 tahun, kemudian ibadah haji ditangguhkan hingga tahun depan. Namun kaum kafir itu mengkhianati perjanjian tersebut, sehingga Rasulullah dan kaum muslimin yang berjumlah 10.000 pasukan pada tahun 8 Hijriah itu melakukan Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Nah, penaklukan kota Mekah ini tidak terjadi pertumpahan darah sedikit pun, karena kaum kafir Quraisy itu menyerah begitu saja. Setelah kejadian ini, banyak dari kaum Yahudi ataupun kaum kafir itu masuk agama Islam. Pada tahun ini juga dilakukan haji wada atau haji terakhir sebelum Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Rasulullah pada periode ini adalah misalnya mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin itu kaum yang berasal dari Mekah dan berhijrah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor itu adalah kaum yang menolong kaum Muhajirin, orang Madinah yang menolong orang Muhajirin. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah membuat tatanan sosial dan meletakkan dasar-dasar politik. Yang ketiga adalah Rasulullah membuat perjanjian terhadap orang Yahudi yang disebut dengan perjanjian Madinah, yakni perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kemudian Rasulullah juga mendirikan masjid yang sekarang terkenal dengan Masjid Nabawi. Dan Rasulullah juga mengembangkan pendidikan dan dakwah serta lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.